mencintai kematian. Mereka suka kepada kematian, cinta kepada kematian. Melebihi kalian mencintai daripada khamar. Dan disuruhkan untuk menjaga ijtima'iyah. Karena keluarga kita ini yang mulia, masa kita dengan menyampaikan keluarga kita ini hanya dengan berjamaah. Orang yang datang dapat pertolongan Allah, orang yang banyak mengingati Allah dalam amal yang dia buat. Idza laqitumul ladzina kafaru fasbut, maka ingatlah Allah SWT banyak. Man aslaha bainahu wa bainallah, aslaha Allahu bainahu wa baina mawali. Siapa yang memperbaiki hubungannya kepada Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya kepada manusia. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال صلى الله عليه وسلم فوالله ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها وتنافسوها فتهلككم كما أهلككم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Bapak hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar untuk kita, yang sangat-sangat agung untuk kita hadirin mulia, yang begitu anugerah kepada kita ini adalah usaha agama, adalah usaha nubuah, usaha yang pernah Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada para sahabat. Kalau para nabi sudahlah, memanglah mereka ini memiliki tugas nubuah dan harus menjalankan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin mulia, amanah tersebut telah Allah Subhanahu wa taala berikan pula kepada orang setelah nabi-nabi itu, terutama orang-orang setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabatnya. Dan khitab tersebut hadirin mulia adalah untuk semua yang mengikuti Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Ana wa man ittaba'ani, aku dan semua yang mengikuti aku hingga hari kiamat. Amanah yang besar hadirin mulia. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardh. Kami telah berikan amanah ini, amanah agama ini kepada selain manusia sebelumnya, tetapi tidak mampu, enggan mereka menerimanya. Maka hadirin mulia, manusia telah membawa amanah, usaha agama, usaha nubuah. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Apabila amanah tadi betul-betul kita jalankan, kita lakoni hadirin mulia, apalagi kita mujahadah kepadanya, berkorban, kita selalu nafar hadirin mulia. Masa mengatakan nafar adalah jihad fi sabilillah, adalah yang paling utama. Ayu jihad yang afdal ya Rasulullah, jihad apa yang afdal? Nafar hadirin mulia, yang berjuang di jalan Allah, mengajak manusia kepada Allah, orang yang senantiasa mengingati Allah SWT sebanyak-banyaknya dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah SWT akan memberikan kemuliaan yang semulia-mulia. Di dunia Allah SWT akan menangkan ke atas musuh-musuh. Wa yusabbit aqdamakum, Allah akan teguhkan langkah kita. Jadi keteguhan umat ini hadirin akan diberikan oleh Allah SWT, yang merupakan nusrah, yang merupakan pertolongan daripada Allah, yang merupakan bantuan daripada Allah, terus menerus akan diberikan, selalu senantiasa. Apabila apa hadirin mulia? Apabila betul-betul kita ini selalu senantiasa membantu agama Allah, menolong agama Allah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah amanah tadi hadirin. Maka datanglah nusrat Allah SWT berterusan seperti mana nusrat Allah SWT kepada para sahabat. Hadirin juga yang disampaikan penguasaan terkala kita ada di Malaysia kemarin hadirin. Pertolongan Allah akan sampai kepada kita, akan senantiasa ada apabila kita betul-betul mentawajuhkan diri kita, memberikan sepenuhnya masa kita, waktu kita, pikir kita hadirin, orientasi kita, yaitu ketawajuhan kita sekalian hanya untuk usaha agama. Kemana-mana kita berpikir usaha agama, fikir agama dengan satu fikir yang sempurna, wahdatul fikr, wahdatul kalimah. Yang ada di dalam hati kita ini bagaimana kalimah la ilaha illallah kuat hadirin mulia dalam hati kita, kemudian datang dalam kehidupan umat. Bagaimana la ilaha illallah tegak di muka bumi ini hadirin, datang kepada manusia. Sering kita dengar hadirin mulia, kalau kita keluar di jalan Allah SWT, fikir daripada Nabi SAW, bagaimana semua manusia, hatta bayi yang lahir menjelang hari kiamat, mati mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Hadirin dirahmati oleh Allah, ini tidak bisa berjalan begitu saja. Gak mungkin hadirin mulia, karena ini kalimah besar hadirin sekalian. Ini kalimah ini berat hadirin mulia, berat sekali hadirin mulia. Dalam Al-Quran dikatakan berat bagi mereka ini perkataanmu. Ini hadirin mulia, ma'tad'um ilaih, berat bagi orang-orang, bagi manusia, apalagi bagi orang kafir. Ini kalimat yang kamu ajarkan kepada mereka. Kabura 'alal musyrikin ma tad'um ilaih. Dalam bayan-bayan hadirin ulama atau buzurg ada sering kita dengar, kalau hati kita ini seperti cawan yang dimasukkan teh, dituangkan keluar teh lagi. Kalau dimasukkan susu, kemudian dituang keluar susu juga. Kalau dimasukkan kopi, dituang yang keluar kopi juga. Hadirin mulia, apa yang dimasukkan ke cawan tadi, ditunggingkan, dituangkan, hadirin itu yang keluar. Gak mungkin berubah, dimasukkan air keluar susu hadirin mulia, tatkala dituangkan. Hadirin, begitulah hati kita ini.
apa yang hari-hari umat ini ceritakan, umat ini bicarakan, hadirin mulia, umat ini sampaikan, umat ini pikir, umat ini bahas, hadirin mulia, maka begitulah warna kehidupannya, begitulah kehidupan akhir yang akan dia jalankan, hadirin, bahkan yang akan dia ucapkan. Dia ucapkan urusan dunia, kebanggaan, kemasyhuran, harta benda. Seperti orang Yahudi, hadirin mulia. Orang Yahudi, hadirin mulia, hari-hari bicarakan kemasyhuran, nahnu abna'ullah. Ya kan? Kami ini anak-anak Allah. Yaqulu Uzair ibn Allah, Uzair itu anak Allah. Isa anak Allah, bahkan Isa Tuhan. Hadirin mulia, sampai Allah Ta'ala tanya Nabi Isa ini biar dijelaskan, anta qultaha linnas, apakah engkau mengatakan kepada manusia, wahai Isa, kamu ini Tuhan, atau kamu ini anak Tuhan? Bukan, wahai Allah, aku gak pernah mengatakan seperti itu. Hadirin mulia, mengatakan orang-orang Yahudi maunya kita ini, hadirin mulia, fikir kita ini tidak ada fikir agama, berpecah daripada fikir agama. Infiradiyah, tidak dalam jama'i, hadirin mulia. Kalau dalam jama'i, dalam jamaah, senantiasa kita akan membicarakan perkara yang hak, satu perkara, satu tujuan, hadirin mulia. Jamaah, apa itu jamaah? Jamaah adalah kumpulan orang-orang, satu kumpulan manusia yang satu fikir, wahdatul fikr, wahdatul kalimah, satu kalimat saja tujuan mereka. Mereka tidak ada tujuan lain. Wa inna ma'ya qauman yuhibbuna al-mauta kama yuhibbuna al-ajala wal hamra. Bersamaku ini ada satu kaum, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, hadirin mulia, kata seorang sahabat, hadirin mulia, ada satu kaum yang hanya mencintai, hadirin mulia, mereka katakan satu saja fikir agama saja. Mereka hanya mencintai kematian. Mereka suka kepada kematian, cinta kepada kematian, melebihi kalian mencintai daripada khamar. Nah, khamar ini ngeri Pak, ya kan? Khamar ini hadirin mulia macam-macam, candu, ya kan? Kalau udah candu hadirin mulia minum, ya kan? Pagi-pagi bangun tidur minum. Atau dulu kita dengar hadirin mulia orang berganja ini bangun tidur ganja yang digasnya, ya kan? Udah candu lah hadirin mulia. Mudaratnya besar. Betul-betul menyatu dalam kehidupan. Khamar ini hadirin mulia. Minuman keras, ganja, hadirin mulia, apa namanya? Narkoba, ya kan? Sampai mati dia mau. Dan memang sampai mati. Wa inna ma'ya qauman yuhibbuna al-mauta kama yuhibbuna al-ajala wal khamra. Jadi nanti mulia, orang-orang Yahudi maunya kita seperti itu. Kita tidak pikir yang satu, kita tidak lurus berpikir, hadirin mulia, berpecah-pecah, hadirin. Maka hadirin mulia, kita disuruhkan untuk menjaga ijtima'iyah. Karena keluarga kita ini, hadirin mulia, masa kita hadirin menyampaikan, keluarga kita ini hanya dengan berjamaah. Ini hadirin mulia, boleh tatafarraqu. Janganlah kalian ini bercerai-beraikan diri kalian dari jamaah. Maka pikir kalian akan cerai-berai, iman kalian akan rusak, hadirin mulia. Maka gerak akan bercerai-berai, akan dihancurkan oleh Yahudi. Ini hadirin mulia, masya Allah. Musuh-musuh Allah SWT, musuh-musuh Islam, yang sebenarnya orang Islam ini memiliki kekuatan, hadirin mulia, kekuatan yang dahsyat. Antumul a'lam, kalian ini adalah tinggi kata Allah dalam Al-Quran. Orang Islam adalah tinggi,
al-Islam dibuatkan Nabi SAW. Al-Islam wa ya'lu. Orang-orang Islam ini akan terus meninggi, tinggi terus, akan selalu tinggi, tak mungkin di bawah, hampir enggak. Kaum yang mulia, kaum yang kuat, hadirin mulia. Hadirin mulia, Nabi SAW sampaikan kepada raja-raja, hadirin mulia, kepada orang-orang pemuka, para dakwah. Hadirin mulia, kalau kalian ini berpegang kepada kalimat, kalian akan disegani oleh orang-orang di dunia ini, kata Nabi SAW kepada pemuka-pemuka hadirnya kaum pada masa itu. Kuberikan ke kalian satu kalimat, kuberitahu kepada satu kalimat, yang mana kalau kalimat ini kalian berpegang kepadanya, kalian akan ditakuti oleh musuh-musuh kalian, akan disegani lawan-lawan kalian. Kalian ini akan menjadi orang yang besar, orang yang tinggi. Ini hadir namanya. Itulah kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Bersedia insyaAllah. Jadi hadir namanya. Begitulah jazbah para sahabat, hadir namanya, diberikan usaha agama ini. Jadi usaha agama ini diterima para sahabat. Sahabat mereka bangga. Sahabat mereka ini yang mulia sudah merasakan inilah dia perkara yang lebih dan paling besar di muka bumi. Fabi abi anta wa ummi. Sering mereka bersumpah dan mulia, ku korbankan ya Rasulullah ayah ibuku itu. Ini hadir mulia. Ya kan? Ku korbankan anakku, ku korbankan ayah ibuku. Ini ada sahabat sahabiah. Sahabiahnya aja pun hadir mulia, anak yang kecil sudah diberikan kepada Rasulullah, dibawa ya Rasulullah. Ini hadir mulia, pedangnya pun tak terbawa, ditaruh di lehernya pun. Kemudian terseret-seret kalau dia masih kecil, hadir mulia. Siapa yang nyuruh kamu begini? Ibuku. Ini hadir mulia. Kenapa? Ya karena aku minta ya dia. Ini hadir mulia. Perang Badar saya dipulangkan, seorang sahabat dipulangkan perang Badar, perang Uhud dipulangkan, terakhir perang Tabuk ditengoknya hadir mulia. Itu dua orang itu kok bisa tinggi pula ya Rasulullah? Apa bisa? Padahal aku lebih tinggi itu dulu. Akhirnya diluluskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk nafar bisa dilihat, jihad bisa dilihat, untuk usaha nubuahnya hadir mulia. Bapak hadirin dirahmati oleh Allah SWT, inilah hadirin mulia. Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian senantiasa berjamaah. Fa inna ya'kulu dhibu bil ghanam al qasiyah. Artinya kita berpegang teguh, kita selalu ya hadirin mulia, kaitkan diri kita dengan jamaah. Maka kita harus paham apa yang dituntut oleh jamaah, hadirin mulia, oleh nubuah ini. Orang berjamaah akan berpegang kepada nubuah. Apa kehendak nubuah? Hadirin mulia, kita buat. Ini hadirin kita buat. Apa kita buat? Kita buat apa yang disuruh, apa yang telah dimusyawarah, dimufakat, apa yang telah diputuskan, apa yang telah diarahkan oleh hadirat kita, hadirin mulia, oleh markas kita. Seberapa banyak, seberapa besar, seberapa kemampuan yang kita miliki, hadirin. Ini hadirin. Apakah nisab, apakah rakaza, ini kita buat. Apakah apa lagi hadirin? Apakah safar fisabilillah? Ini tuntutannya hadirin mulia. Maka kita hadirin, barulah kita bersyukur kepada usaha nubuah ini. Ini hadirin, kita disuruh bersyukur oleh masa kita hadirin mulia. Banyak-banyak bersyukur karena kita dipilih dalam usaha agama, hadirin. Tetap dalam jamaah, tidak ada anugerah yang lebih besar lagi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ini, hadirin. Apalagi di akhir zaman ini, hadirin mulia. Allah mengatakan ini zaman
fitnah ini tidak akan terangkat sampai terus menerus. Bahkan kalau kita terkait pribadi kita yang mulia, gak akan terangkat sampai kita mati. Akan terus ada fitnah. Ini yang mulia. Setelah fitnah, fitnahnya akan terus ada. Fama waktunya ya Rasulullah, apalah jalan keluarnya? Ini yang mulia. Kita buat sunnah. Ini yang Allah makalah terbaik. Maka kita berpegang terus hadirin mulia, karena fitnahnya akan datang terus hadirin dalam kehidupan kita. Fitnahnya akan datang terus dalam maisha kita, dalam muamalah kita, dalam muasyarah kita. Ini maksudnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita berpegang kepadanya hadirin, kepada semua yang Allah SWT berikan kepada kita ini, amanah ini hadirin mulia, Masya Allah, pasti hadirin, walaupun sedikit, Allah akan bantu hadirin mulia. Allah akan tolong, Allah akan ada mayat kebersamaan Allah SWT, mayatullah, Rasulullah, pertolongan Allah. Inilah yang akan menguatkan kita bahasanya. Dan jayanya, mulianya para sahabat, karena mereka ada dalam nusratullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat-sahabat senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin yang mulia? Karena mereka betul-betul senantiasa menjalankan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi syariat hidup mereka hadirin. Mereka betul-betul berpegang teguh kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak khilaf dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sunnah, perintah Nabi ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hampir setengah jam puasa menerangkan pentingnya kita ini berpegang teguh kepada sunnah hadirin mulia. Dalam aspek kehidupan kita perhatikan sunnah Nabi SAW. Dalam berpakaian sunnah Nabi SAW, dalam makan sunnah Nabi SAW, dalam minum sunnah Nabi SAW, dalam safar kita ikut sunnah, dalam muamalah ikut sunnah, dalam puasa ikut sunnah, dalam dakwah ikut sunnah. Ini tidak boleh. Sunnah ini tidak boleh nampaknya sepele, ya kan? Tapi sebetulnya di situlah kekuatan yang kata Abdul kita. Ya kan, beliau menceritakan seseorang seorang yang makan tangan kiri. Maka beliau sampaikan dari Nabi SAW, "Qul ya fulan, qul biyadi." Makanlah dengan tangan kanan. Saya tidak bisa ya Rasulullah, gak bisa aku makan tangan kanan. Kalau kamu tidak makan dengan tangan kanan, Allah SWT akan mencabut kekuatan dari tangan kananmu sehingga kau tidak akan bisa angkat lagi untuk selamanya. Yang terima ya, Hadrati menyampaikan yang tersirat dari perkataan ini adalah Allah akan mencabut kekuatan umat ini apabila tinggalkan sunnah Nabi SAW. Bila sunnah ditinggalkan, Allah akan cabut kekuatan. Para umat ini dahsyat dan mulia, ngeri kali kekuatannya. Karena bersama dia ada siapa yang mulia? Ada Allah SWT. Ini yang mulia. Satu sunnah rumahnya kita tinggal, kita tak dikalahkan oleh musuh. Apa itu? Adalah siwak, ya kan? Siwak tertinggal, maka kita dikalahkan oleh musuh kita. Bapak hadirin dirahmati oleh Allah SWT. Inilah pentingnya kita hadirin mulia kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat betul-betul hadirin mulia berpegang kepadanya, sahabat-sahabat besar hadirin Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, hadirin yang mulia. Maka mereka ini betul-betul Masya Allah hadirin. Maka bagaimana kita dalam setiap muamalah kita, muasyarah, semuanya hadirin kita perhatikan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadirin.
Hadirin mulia, dalam salat memperhatikan setiap sunnah dalam salat kita, hadirin mulia. Maka datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dengan makmulat kita, dengan amal-amal yang kita laksanakan, dengan salat kita sempurnakan. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah, dengan berjamaah akan ada kekuatan bersama, hadirin, ada ampunan daripada Allah, ada maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin, kesalahan-kesalahan diampunkan oleh Allah. Begitulah kita kesalahan-kesalahan dalam kita berdakwahnya, dalam menjalankan amal yang beliau sampaikan, akan diampuni oleh Allah, akan diamalkan oleh Allah seperti mana salat, tapi dengan berjamaah. Ini hadirin, teguran-teguran yang bermanfaat dari saf salat itu sendiri, tidak dari luar salat sana, hadirin mulia, yang menegur, tapi dari dalam orang yang salah. Idfa' billati hiya ahsan, menegurnya pun dengan yang baik, ya kan? Subhanallah, teguran untuk islahiyah, untuk salahiyah, untuk perbaikan. Hadirin yang mulia, hadirin disampaikan untuk perbaikan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menegurnya untuk perbaikan, maka Allah akan perbaiki orang yang ditegur, dan Allah akan perbaiki kita, dan semuanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin mulia. Dengan asas kita banyak berpikir kepada Allah, maksudnya adalah mencapai ma'iyat kepada Allah, berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikrullahi akbar, berpikir kepada Allah adalah perkara yang besar. Bahkan salat pun sebetulnya adalah untuk mengingati Allah, berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin, kita harus tanya, banyak bertanya kepada alim ulama kita, hadirin mulia. Datangi, ini alim ulama pun harus, hadirin mulia, harus aktif juga. Makanya alim ulama sekarang punya ada satu lagi disuruh, yaitu kasih masa untuk berikan masail di mahala dia, bertambah. Bahkan alim ulama, hadirin mulia, termasuk para sebuah ulama juga, ya kan? Bagaimana memberikan luangkan masa di masjid, duduk setengah jam, 1 jam, 2 jam untuk memberikan pengarang agama kepada orang-orang di Makomi. Ini yang ceremonia tentang agama dan rohani, tentang usaha agama ini. Kalau tidak berdosa, berdosa besar. Ini siapa ulama dosa besar? Ya kan? Kalau pakai pamrih yang ceremonia dosa besar. Tanpa pamrih yang disuruh. Kenapa dalam hadis disampaikan juga ya, bahwa alim mada amilat akan ditanya oleh Allah SWT, ya kan? Dalam hadis ini bilang mereka akan ditanya apa yang sudah dibuat di mahalanya. Ini hadisnya. Kita pun bertanya kepada alim ulama, ya kan? Urusan ibadat kita, hadirin mulia, urusan muamalah kita, Bapak hadirin mulia. Ini hadirin, sehingga kita akan ada kedekatan kepada Allah SWT, ada mengingati Allah, berzikir kepada Allah yang sempurna. Hadirin, disitulah ma'iyat yang besar. Ya Rasulullah, orang keluarga Allah SWT yang paling baik yang macam mana? Kata-kata yang paling banyak mengingati Allah SWT, ya kan? Orang yang paling banyak mengingati Allah, orang yang paling baik dalam salat, orang yang paling banyak mengingati Allah, orang yang paling baik dalam muamalah, orang yang paling banyak mengingati Allah dalam muamalah, orang yang paling baik dalam muasalah, paling banyak mengingati Allah dalam muasalatnya. Sehingga Allah SWT telah tegur para sahabat, hadirin mulia, telah nasihatkan para sahabat, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru fathbut. Perang Badar, hadirin mulia, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah sebanyak-banyak, ingat Allah sebanyak-banyaknya. Ini yang mulia, penyampaian daripada adrani kita di Malaysia kemarin. Orang yang datang dapat pertolongan Allah, orang yang banyak mengingati Allah dalam amal yang dia buat. Idza laqitumul ladzina kafaru fathbut, maka ingatlah Allah SWT banyak-banyak. Man aslaha bainahu wa bainallah, aslaha Allahu bainahu wa baina mawali.
siapa yang memperbaiki hubungannya kepada Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya kepada manusia. Kemudian Muhammad menyampaikan kemarin yang mulia, apa kata beliau? Yang halal saja fitnah, apalagi yang haram. Ini berhubungan kepada muamalah. Hati-hati dengan maisha kita. Itulah artinya maksudnya supaya kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam halal saja adalah fitnah, apalagi dalam perkara yang tidak halal, apakah syubhat, apakah makruh, apakah haram. Ini adalah mulia. Hendaknya kita melihat dengan bagus-bagus wajah kita. Beliau nasihatkan kita sebenarnya lama sebenarnya. Maka doa kita ada orang Yahudi. Beliau katakan orang Yahudi sekarang memurahkan apa-apa yang ada di hadapan kita, barang-barang, ya kan? Kalau yang menjurus kepada yang mahal ini murah, kepada yang maksiat ini murah. Hadirin boleh. Ini diobrol habis. Kenapa? Karena orang Yahudi tahu kalau orang Islam ini sudah mendekati perkara itu, dicabut oleh Allah SWT pertolongan kepada mereka. Idza a'zamat ummatil dunya nuziat minha aibatul Islam. Begana begini mantap, paten murah dan sebagainya, dimurahkan supaya kita dan mulia bercontoh sana kata beliau. Tapi yang halal thayyibat mualah setengah mampus, kan? Apa ya? Mana mudah-mudahan yang halal terperoleh, yang haram ini pun, ya kan? Maka sibuk dengan perkara yang haram ada di mulia. Yang tak jelas, ya kan? Jelas bismillah, apalagi pakai dalil. Insyaallah pakai bismillah aja, insyaallah. Nanti awalnya itu Allah tahunya itu. Nak tahu bila Allah sudah tahu, ya kan? Belum lahir pun Allah sudah tahu, memang Allah tak tahu. Tapi kita disuruh jaga-jaga oleh hati kita, yang betul-betul kita disuruh berjaga-jaga, waspada. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hadirin mulia, kita harus tengok bagaimana bahan makanan kita, hadirin mulia. Makanan yang datang, rezeki yang kita peroleh, hadirin mulia. Betulkah amalan thayyibah? Tersangkutkah, hadirin mulia, ya kan? Para sahabat, kata beliau, para sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahkan dia rela mati, hadirin mulia, untuk memusnahkan, hadirin mulia, perkara yang belum jelas, ya kan? Beliau ceritakan juga satu orang yang dapat apel, hadirin mulia, di sungai, maka diadukan, dia minta dimaafkan, akhirnya dimaafkan, hadirin mulia, dengan cara begitulah, hadirin mulia, orang-orang terdahulu berpegang teguh kepada kehalalan, kepada muasyarat yang benar, muamalah yang betul, hadirin mulia. Bapak hadirin dirahmati oleh Allah SWT, Allah akan perbaiki. Man aslaha bainahu wa bainallah, aslahallahu bainahu wa baina bawan. Allah perbaiki antara dia dengan bawahan, dengan orang-orang terkait kepada dia. Hadirin dirahmati oleh Allah SWT, apa sekalian, inilah yang harus kita pahamkan, hadirin. Ini adalah satu anugerah yang besar, Bapak. Kita ini telah dikenalkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dibawa dalam usaha yang mulia ini. Maka hati kita harus betul-betul menerimanya dengan ikhlas, hadirin mulia, mengharap ridha Allah, tidak mengharapkan macam-macam lain-lain, tidak ada maksud lain-lain, tidak ada maksud harta benda dunia, kemasyhuran, ya kan? Tidak ada lagi maksud macam-macam dunia, tidak perlu, karena memang tidak perlu, hadirin mulia. Kita hanya perlu kepada ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, maka akan ada pertolongan kepada kita, akan ada nusratullah, mayatullah kepada kita. Kalau hati kita ini betul-betul mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulus berjuang untuk agama Allah, Masya Allah. Yaum fi sabilillah khairu min alfi yawma siwa. Sehari di jalan Allah lebih baik daripada 1000 hari selain daripadanya.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka kita perlu hadirin mulia membawa diri kita ini. Kita perlu berlatihkan diri kita ini hadirin mulia. Membawa diri kita untuk usaha agama. Mengamalkan hadirin mulia. Kan diri kita dalam usaha agama supaya kita mau berkorban ke agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk berkorban dengan harta, diri, masa, hadirin yang mulia di jalan Allah SWT. Seperti mana para sahabat hidup mereka adalah untuk berjuang di jalan Allah senantiasanya. Tidak bisa diwakilkan hadirin mulia. Sudah sampai hisabnya. Ini kita akan ada pengeluaran jemaah ini hadirin mulia. Sudah sampai waktunya kita wakilkan. Muhasar hadirin menggambarkan Nabi Isa alaihissalam. Kan? Terkala seorang mengatakan saya saja menyampaikan yang sudah oleh Nabi Allah. Nabi suruh aja dulu aja. Maka beliau katakan bagaimana aku di hadapan Allah SWT kelak. Bagaimana pertanggungjawaban aku? Jadi nggak bisa diwakilkan. Usaha agamanya harus kita dengan badan kita tentunya, dengan raga kita itu. Seperti mana kita salat hadirin mulia, kita salat dengan badan kita, dengan raga kita, dengan tangan kita yang kita gerakkan, kaki kita hadirin mulia yang bertumpukan hadirin mulia, kepala yang kita gerakkan, mata kita yang tawajuh hadirin mulia kepada satu fokus mengingat Allah Subhanahu wa taala, pikiran kita, hati kita hadirin seperti itulah kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala ini hadirin mulia. Gak bisa kita wakilkan saja sudah. Apalagi pakai alat kata beliau, ya kan? Kata pakai alat. Yang tersebar malah kebatilan, malah alatnya tidak ada hadirin mulia. Nabi SAW dan para sahabat hadirin mulia menggunakan harta, diri, badan, raga mereka hadirin mulia. Beliau takkidkan, saya takkidkan tidak bisa, saya pastikan tidak bisa hadirin mulia. Dengan alat, alat ini hanya untuk penyempurnaan aja zaman kita ini. Dulu tak ada, di zaman kita ini aja. Saya kan memudahkan aja. Itu pun sebetulnya bukan dakwah, mudah urusan yang lain. Dia terima. Artinya hadirin mulia, hanya dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan diri kita, badan kita, raga kita, hadirin mulia, dengan harta kita, waktu kita, masa kita, itulah akan bisa menyebarkan hidayat, akan bisa mendapatkan hidayat. Kalau tidak, fitnah yang akan jadi. Kalau kita andalkan alat, fitnah yang akan jadi dalam agama. Beliau katakan akan terjadi fitnah saja yang dihasilkan apabila kita hanya mengandalkan alat saja yang mulia, tidak mengandalkan sunnah Nabi. Apa itu sunnah? Yaitu dengan diri dan harta dan masa. Hadirin yang mulia, Bapak hadirin dirahmati oleh Allah SWT, maka akan tersebar agama di seluruh dunia. Bersedia jawab. Jadi tidak ada lagi kita yang termulia masa-masa kita yang berlalu begitu saja hadirin mulia tanpa kita memperhatikan nisab kita, masa waktu kita hadirin mulia. Tengoklah kemarin yang datang Malaysia, kan datang juga bapak-bapaknya kan 3.000 orang tidak banyak. Masa-masa yang sudah naik kursi apa namanya, yang sudah naik kursi didorong kemana-mana pun datang pak. Kan bukan Medan berangkat Medan aja datangnya sebenarnya. Dari Nizamuddin ke Malaysia itu cuma prosesnya pak, ngeri juga kan. Kalau udah ke India kan, tengok jalannya itu di airport itu setengah 1 jam jalan aja gila. Dari tempat sampai, oh masya Allah. Makanya orang hamil nggak boleh pergi ke luar negeri itu, kan jalan itu jauh. Itu orang tua, ya kan? Di airport itu jalan, masya Allah. Ya kan? Ini cuma kalau bayangkan itu para masa kita terima dia semua kayak kursi roda, tapi semua nggak ada, semua pun nggak ada satu pun yang bilang telah uzur di kaki lagi itu betul. Ada mulia. Abu Ayyub terakhir hadir mulia ada yang menyampaikan dia ikut keluarga Allah, ya Khalil Rahmatir Kebi, ya saya akan berangkat. Wahai Abu Ayyub, bukankah kau telah uzur? Berat. Gak apa-apa kalau kau di rumah yang mau berangkat. Apa kata Abu Ayyub yang mulia? Apa kamu gak dengar ayat Al-Quran? Ya kan? Ayat Al-Quran mengatakan Al-Mulia infiru khifafan
Wafiqalan berangkat berat atau ringan. Dalam kala apa saja berangkat di Allah SWT kalau sudah dipanggil. Inilah hak orang beriman untuk dipanggil di jalan Allah. Hadirin dirahmati oleh Allah SWT. Maka Abu Ali pun berangkat dari mulia. Padahal dari kursi roda juga, dalam keadaan buzur juga. Tapi terus berangkat hadirin mulia. Ini sahabat hadirin dalam berjuang di jalan Allah, dalam memperjuangkan agama Allah. Hadirin dirahmati oleh Allah. Karena mereka paham kehidupan ini sebenarnya memanglah harus dihabiskan untuk berjuang untuk agama. Mau dihabiskan untuk apa lagi Pak ya? Apalagi kita ya bapak-bapak kita lah ya kan, 40 ke atas kita udah dekat matinya ini sebetulnya, ya kan? Dan kalau perasaan awal udah 40, ya kan, baru 40, baru 43, 45, ya kan? Jangan bilang baru besok kita dengar aja Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, ya kan? Fulan bin Fulan, baru semangat dulu sama aku. Baru semangat kami pikir, baru juga apa? Sakit pun gak sehat walafiat ya. Bisa gitu ya. Allah pun heran ya kan. Apa pula heran-heran ajar. Idza ja'ajal wa la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau datang pada Assalamualaikum warahmatullahi ya kan. Mendadak kita keluar tanggal saja. Mati pun mendadak Pak ya kan. Mendadak mati itu Pak. Tiba-tiba dia mati. Meninggal ya. Padahal semalam baru kayak di rumahnya. Baru semalam itu ya kan. Sedia jawab Pak. Apalagi ya yang putih-putih ini ya Pak ya. Jangan lagi berpikir lebih mulia untuk yang lain-lain. Jangan lagi. Ya kan, apa yang ada sekarang berikan, korbankan. Berangkat paling jauh, kalau Pak. Wah ini setengah harta kita ini. Rumah kita ini harganya kalau kita masuk miliar. 500 juta di nilai kecil tadi. Insyaallah. Coba berangkatlah untuk masa depan kita ini. Minimal kalau aku selamat, kau untuk selamatkan. Anak-anak kita harus selamatkan. Orang kampung kita bisa kasih pasti di sini. Kalau Allah izin. Insyaallah ya kan? Insyaallah Pak. Oh saya apa yang di luar mana Pak. Kita ini mau dari depan ini Pak, ya kan? Jauh-jauh kita berangkat, semakin jauh para sahabat mereka berangkat jauh. Hadirin mulia, baru berpikir itu aja hadirin mulia masa sampai semalam datang tegur walaupun biaidikum ila tahluka. Jangan kau campakkan dirimu dalam kebinasaan. Itu belum berbuat baru berpikir. Mana ini kalau kita pertahankan rumah kita yang satu tingkat supaya tingkat kedua lagi. Kebun kita ini kebun pisang kan, sawit ini ya kan. Mana kalau kita tambah 10 hektar lagi. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kau campakkan dirimu dalam kebinasaan. Ini hadirin mulia. Jadi Bapak hadirin dirahmati oleh Allah SWT. Inilah dia apa? Ya kan? Inilah dia sebetulnya hadirin mulia yang kita usahakan. Kita berangkat sejauh-jauhnya, berangkat selamanya hadirin mulia di jalan Allah Ta'ala. Dan kita hadirin mulia doa waktu kita keluar yang udah paling jauh, rasanya pada jauh, nampaknya pun hidup kita cukup lagi. Udah 60, 65 juga. Pernah satu udah cukup lagi. Ya Allah, aku sekarang ada di mana ini ya? Di Ukraina ini misalnya, ya kan? Ya Allah, berilah rezeki itu syahid waktu keluar jalan Allah SWT. Inilah nafar yang paling baik kata Mas Adraji kami ya Allah. Ya kan? Nafar yang paling baik adalah orang yang nafar di jalan Allah SWT, syahid di jalan Allah SWT. Ini, kalau memang syahid di Allah, syahidkanlah kalau keluar ini. Jangan sampai di rumah. Sesedih-sedih sahabat adalah Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu. Apa dia bilang? Demi Allah, tidak ada satu tempat pun di tubuhku ini kecuali sabetan pedang. Tapi aku pun harus meninggal di atas tempat tidurku, kata dia. Menangis beliau mulia. Orang yang paling ngeri dari perjuangan. Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu. Mereka sudah dianugerahkan oleh Allah pernah syahid di jalan Allah semuanya. Sampai berdoa, Allahumma rzuqni hadiyatan syahadatan. Amr bin Waqqas radhiyallahu anhu. Ada Waqqas. Dia doa di depan Nabi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya Allah, berilah hadiah untuk syahid di jalan Engkau.
Jadi Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, artinya jangan sampai pula kita itu ya takut, ya kan, untuk berjuang dengan Allah SWT dan mati di jalan Allah SWT, itulah hadirin mulia yang kita angankan, ya kan. Ghayatna mau untuk bisa bilillah, yang paling besar cita-cita kami, cita orang beriman, cita-cita para sahabat Nabi SAW. Bukan minta apa, jangan pula minta yang Allah sekalian keluar ini mati jalan-jalan dia. Nggak boleh pula, ya kan? Kalau aku harus ajar sampai ya Allah, sampai kalau ajarku pasaku keluar yang paling jauh kan, paling lama keluar Allah, yang sejauh-jauhnya Allah. Karena tidak bilang sejauh karena berjuangnya Allah, maka sedekat itulah tempat dulu nanti di surga bersama Allah. Ada namanya. Padi itu berkabar sudah sahih di mana? Di Siprus sendiri, ya kan? Sudah sama seperti kejadian sahabat itu siapa? Ummu Haram. Dan ternyata di Siprus ini yang mulia, betul ya? Bukan 100-200 kuburnya itu. Berpuluh ribu kubur sahabat di sana, di Siprus itu. Tapi sahih nabinya. Ini yang mulia. Banyak kuburan para sahabat di Siprus itu. Beribu-ribu, mungkin ada lebih daripada 50.000 kuburan para sahabat. Rupanya itu ada mulia. Siprus itu orang-orang Eropa yang tak pandai bercakap. Sebetulnya namanya adalah kubur sahabat. Kuburnya para sahabat. Orang Arab tidak itu kubur adalah kubur para sahabat. Datang orang-orang apa namanya, orang-orang jauh ini tak pandai bercakap, ya kan? Merusak bahasanya di situ saja, ya kan. Dulu bahasa di seluruh dunia ini terapakan Arab yang paling banyak dari mulia. Arab itu bahasa Inggris pun sebetulnya kalau dikaitkan dari mulia pelesetan dari bahasa Arab saja, karena tak pandai lah orang-orang ini bercakap. Dulu telah dirubah oleh para sahabat ini datang ke satu tempat, bukan hanya merubah pemahaman, keyakinan, peradaban hidup, agama, tapi pikir, bahasa pun berubah. Tempat itu dari mulia. Kalau sekarang kadang-kadang masuk ke tempat itu udah macam orang sini pula, ya kan? Nah, ngerinya, ya kan? Tapi jadilah kita ikut mencontohkan para sahabat. Berjuang untuk agama Allah. Bersedia di Allah dari mulia. Siapa sekarang kita ini ada di mulia, tanah kita ada di mulia, bukan tanggung-tanggung Argentina, Ukraina ada di mulia. Ini masalah dan menginginkan kita ini tersebar ke seluruh dunia oleh diizinkan. Bahkan dari mulai markas kita ini, Pak, perlu kita maafkan, marelan kita ini yang kita tengok macam lepe-lepe ini udah dunia terus ya, Pak. Kita boleh mengeluarkan rombongan ke seluruh dunia dari marelan. Kalau ada apa namanya ini konjen Amerika di sini atau Eropa, kita nggak perlu ke Jakarta. Dari sini aja kita dari berangkat ini aja. Tapi tak ada di Medan ini, ya kan? Ada Sumatera Utara ini konjen Amerika, Argentina, Eropa, segala yang penting-penting tak ada. Dua kayaknya, Eropa sama Amerika aja. Hadirin mulia. Ada di Jakarta, haruslah kita ke Jakarta. Itu aja sebabnya. Hadirin, kalau tidak sudah berangkat ke dunia. Sudah jalan dengan telepon aja Jakarta. Amir Sahab, surah kami memberangkatkan ini 100 jemaah, 10 jemaah, 5 jemaah, 3 jemaah. Ini namanya ini dikirim sah, artinya supaya seluruh dunianya dan mulia tahu dan istimewa di Indonesia ini. Karena markas ini cuma satu di seluruh dunia, ya kan? Di satu markas negara, nggak mungkin ada dua markas, ada? Tak ada. Ya kan? Markas itu satu Indonesia, satu Thailand, satu Malaysia, ya kan? Malaysia itu satu di tadi. Kecuali kecil di Singapura ya lah, Tompang ke Malaysia ini tadi, ya kan? Jadi tahu ya ini markas ini dari Indonesia. Itu maksudnya satu surat jalan. Jadi jemaah yang dia bukan dari jemaah dari Indonesia swasta, ya kan? Nanti kalau kita bikin madani pula Indonesia swasta apa orang sih? Ada pula Indonesia madani, ya kan? Makanya kita disuruh di kebenjero surat jalannya, supaya istimanya aja ambil istimanya. Karena ini kita mengambil kebersamaan. Karena dalam ya Allah fawqal jamaah, tangan Allah, pertolongan Allah, kebersamaan Allah, mayat Allah ada bersama jamaah. Maka jamaah ini semuanya.
sampai ke situ basirahnya dulu. Maka disuruh semua kita istimai, jangan pecah nanti bahaya. Syaitan masuk, syaitan akan bekerja, kita pecah belah kekuatan hilang. Nah, kita lihat jadinya udah bisa berangkat ke seluruh dunia Pak, dari Malayland kita ini. Dan seluruh dunia nggak perlu lagi ke Jakarta dulu mau Medan ini, langsung diterima oleh Medan. Pemberitahuan aja, Vietnam dah sampai macam ini, ya kan? Amerika dah sampai ini, dah sampai. Seperti itu sudah dapat izin dari Maulana Sa'ad, ya kan? Hanya laporan aja, kapan laporannya 4 bulan sekali aja juga Pak. Tiap lunas 4 bulan, yang ada jemaah kami, bla 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 bla, terima jemaah yang keluar sekian, yang masuk sekian. Sudah terima ya? Artinya apa? Sudah internasional. Kalaupun kita buat usaha seperti itu, ya kita adil, kita dapat pahala seluruh dunia itu. Insyaallah lebih mulia. Bukan seluruh dunia sekarang aja, sampai usaha terus. Akhirnya bersama dulu yang telah dibuat Nabi dan para sahabat bersatu kerja ini sampai hari kiamat. Akhirnya mulia, nggak akan beda dia. Ya kan, jalannya sama, tuanya sama, kan amir-amirnya pun akan sama. Akhirnya mulia, nggak bisa berubah. Ada tali-talinya itu ada dunia. Dari Nabi Muhammad SAW terus sampai ke Muayyah, sampai kita Mahdi nanti ada turunan. Bahkan ada nyangkut kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena tali itu semua sama, nggak boleh beda, nggak boleh keling lain pula mau jadi itu nggak bisa, ya kan? Kalau ada batil itu sampai ke ujung zaman ke Imam Mahdi nanti ada dan lain sebagainya. Sedia insyaallah daripada. Dua lah di antara bapak yang kedua ini, insyaallah. Siapa Pak? Insyaallah. Siapa ini? Berdiri Pak. Siapa nama ini? Negeri jauh. Yang paling jauh Pak. Kalau bisa yang 100 juta lagi. Insyaallah. Siapa namanya Haji? Haji Jauhardin. Amin Pak Jawab. Siap ke Amerika Pak ya? Ada Haji Jauhardin siap ke Amerika. Siapa lagi Pak? Bismillah Pak. Yang paling jauh yang apa? Yang haji lagi. Rasa-rasa udah pas sekali ya berarti. Udah cocok kali ini. Betul tak? Udah cocok. Coba siapa lagi? Bismillah. Jangan malu-malu Pak. Bismillah. Yang paling jauh ini Masya Allah akan dapatkan kemuliaan paling besar. Sebelah kanan. Mas Haji Usman berdiri. Ini Pak Haji Usman. Berangkat kemana Pak? Ke Argentina. Argentina Pak Jawab Pak. Amerika mungkin itu Argentina Pak. Rasa-rasa kita ke Argentina belum ada Sumatera. Ada. Rasaku belum ada Argentina kita Sumatera ini Pak. Baru Brazil Kolombia aja yang tembus ya kan. Kalau terus seluruh Argentina USA Haji Mulia kami ini di USA amin kan insyaallah. Gak apa-apa korbankan aja dulu. Nanti Allah ganti diberi lagi Pak. Ya kan? Siapa lagi yang ada Pak? Seperti para sahabat apa yang paling ngeri, yang paling jauh kalau kita aku sendiri. Siapa lah? Yudi, apa? Yusuf, Denmark. Amin kan Pak? Jawab Pak. Gitu ada mulia. Memang agak nggak masuk akal macam Malaysia bilang. Nanti kalau akan di seluruh dunia pesawat itu, orang memang Malaysia. Udah banyak kali nggak tidur Malaysia, ya kan? Sampai kayak gitu akan padahal setelah terjadi baru orang ini. Betul baca Bukhari dari rumahnya, ya kan? Betul. Menangis itu masa yang mengingatnya. Kupikirlah rumahnya segigau. Rumahnya betul. Aku sekarang Dewa Mihrab, ya kan? Aku sekarang udah sampai kemana-mana di dunia ini. Ini nanti mulia. Kita memang nampaknya kemana-mana kalau dia pun jipet juga akan bergerak sana kemari. Tapi berangkat juga rumahnya, ya kan? Nanti mulia. Karena keberangkatannya nanti mulia. Sebetulnya bukan hanya duit utamanya, tidak. Amal kita diterima Allah, keikhlasan kita diterima Allah, maka dimudahkan Allah SWT dengan jalan Allah Ta'ala yang mau. Seperti sahabat 90% itu adalah secara asbab zahiriyah nggak nampak atau apa-apa, nggak bisa apa-apa ya, tapi dalam sungai pun bisa berjalan ya, biasa ya. Dan tinggal jalan aja lah itu seluruh dunia, ya kan? Ini yang saya mulia. Jadi jangan kita berpikir, nggak bisa nih. Tengok dapur aja udah jiper, udah ngeri. Ya kan, datang semana-mana udah. Apalagi mau pulang pergi ke tak mana-mana. Tidak bisa, semuanya itu nggak ada. Bahkan Allah membohongkan itu semuanya dulu. Ya kan?
Allah membohongkan semuanya ini. Keberangkatan, kemampuan, kemudahan adalah dari aku, kata Allah Taala. Ya kan? Nah, seperti itu hadirin mulia. Orang sampai ke Indonesia ini para sahabat, Pak. Kalau kita sampai sebetulnya kita sampai kemana-mana ke Greenland manapun, ya masuk akal. Kenapa ada pesawat? Ya kan? Betul nggak? Ada pesawat, nggak ada duit. Dengan amal Allah Taala ada tiket diantar, ya kan? Ada aja datang pertolongan Allah Taala, kemudahan tiba-tiba diskon, tiba-tiba Asia ngeri besar-besaran sampai 2 juta, 1 juta untuk ke India dulu kita pernah, ya kan? 500.000 dan sebagainya. Itu kan pertolongan Allah Taala kepada kantor-kantor apa-apa pekerja agama ini. Kalau dulu cuma Allah Taala kok bisa pulang sampai Sayyidina Ali ke Indonesia ini, Sayyidina Umar bisa sampai, ada pertemuan dan sebagainya, ya kan? Balik, ada yang mati di sini syahid di Allah Taala. Macam mana caranya? Akalnya kayak mana kita dengan pesawat tak ada, kapal mesinnya nggak ada, kali naik rakitnya mana ada batang pisang di sana, batang kurma. Cuma caranya? Ya cara Allah Taala yang mulia. Serius Allah yang mulia. Jadi nggak ada yang mustahil, Pak. Apalagi yang asal daya kita ada pula, ya kan? Tak 10 hektar, tak 20 hektar. Kita berangkat. Insya Allah yang mulia. Siapa lagi, Pak? Bismillah. Berdiri. Mujahid, Pak Daud, Pak Mula negara Jawa, ya. Untuk jemaah karena yang mulia kita ambilkan jawab. Karena kita ini hadirin mulia Pak sekalian akan tutup buku nih Pak Desember ini. Jadi jangan sampai target kita tak terpenuhi. Maunya dari kita istimewa kita ini, apa namanya, musyawarah kita ini, musbah kita ini, semua berangkat maunya. Itu dia hadirin mulia, jangan semua pulang, ya kan? Semua pulang, nggak ada yang tertinggal. Semua berangkat. Terus dia jawab, minimal hadirin mulia target kita 4 bulan dalam negeri yang 90, hadirin mulia 90 sekian itu terpenuhi. Untuk beliau ini 90 sekian baru tunai amat jemaah. Apa nggak negeri kita? Mana berantah lama? Ya kan? Berantah itu dulu Pak, ngeri kali Pak, ya kan? Pengeluaran jemaah terbesar Sumatera Utara berantah dulu, merajai. Mana berantah lama sekarang? Kita mau tanya. Sedia jawab Pak. Jangan kita letoy, ya kan Pak? Udah Pak Aceh nggak ada, misalnya Ayah nggak ada, Pak Jali udah nggak ada, ya kan? Kita meletoy, jangan hadirin mulia. Kita maju terus, hadirin mulia. Ya kan masa-masa kompet-kompet dari dulu hadirin mulia, naik kereta aku tengok, ngeri kali rapahnya. Sulawesi, Papua, sana kemari. Sekarang pun gila-gila, tengok yang mobil cantik-cantik, tarik berangkat, kan ngeri deh. Sedia jawab ya? Kita rubah mindset kita, nggak apa-apa, ya kan? Kita berangkat aja Allah penuhi dari berangkat ini. Ada 20 halaman kurang lebih di berangkat ini, ya kan? Kalau dikerucut jadi berapa? 17, 16, jadi berapa? Sudah jadi 17. Satu jemaah 4 bulan, satu jemaah 40 hari setiap periode. Udah berapa itu, ya kan? Sudah hampir 50 jemaah dari berangkat sampai tiap tahun. Maunya tahun berapa ini jemaah tahun? 1 tahun berapa umur jemaah ini? Target dan pencapaian ada 50 belum? 60-an, Masya Allah. Amin kan Masya Allah. 2006 nih Pak, berarti ini basis ini Pak, ya kan? Dulu tuh memang itu mak beri jadi basis. Rupanya itu basis hidayah rupanya, ya kan? Masih rupiah entah kemana-mana untuk markasnya, ya kan? Sekarang sudah jadi keramik, satu-satu sah, satu-satu sholat, satu keramik satu orang, ya kan? Yang bermantap, dia akan dinaikkan lagi ke atas. Subhanallah, ya kan? Tapi jemaahnya harus dikuatkan lagi dengan seluruh alam, seluruh dunia. Dari berangkatnya berangkat ke seluruh alam, ya kan? Tempat yang jauh-jauh, karena dia pengawal, pengasas ini berangkat ini, ya kan? Asas dulu, kalau apa perlu berangkat aja, maka semua rapi, orangnya jos, jangan semangat. Itu dia hadirin mulia. Jangan berasa tinggal kenangan, ya kan? Tinggal kenangan. Kau satu untuk selamanya. Nah kalimat-kalimat yang ngeri dia dapat pelemahan kita ini. Tapi satu semua istiqomah untuk selamanya. Sedia jawab. Coba yang lain lagi Pak, yang IPB dari IPB akan apa? IPB ini berangkat aja langsung. Segera hadirin mulia. Buat pikir-pikir apa yang ada sekarang kita berangkatkan. Karena kita nggak tahu ini bisa IPB lagi apa enggak. Sedang musyawarah semalam di Malaysia keteteran Pak.
3 hari lagi kita musyawarah seminggu, hadirin mulia udah minta ampun Malaysia. Tanggal 24 harus kosong, kita harus pergi. Kenapa? Karena waktu udah capek, hadirin rupanya. Bukan masalah dananya, dan itu udah capek rupanya. Kami terakhir tanggal 25 hadirin mulia berangkat dari markas itu. 26 udah siap-siap, 25 awal kami udah persiapan untuk ke airport. Tanggal 24 malam, satu orang di lantai 2 tak ada, sepi sejauh mata memandang. Artinya apa? Kalau kita itikaf di situ bisa, ya kan? Kalau kita nggak disuruh pergi, nggak itikaf di airport, di mana-mana ditaruh orang supaya cepat, ya kan? Supaya kasih siapa yang berkhidmat banyak atau khidmat masing-masing, self service diri sendiri, ya kan? Rupanya apa? Rupanya capek orang negara tenaganya, anak-anak aja yang bantu, karena kita tepar-tepar. Sampai satu orang yang bawa kami waktu itu ke airport, dia bilang, saya sedia untuk kasih makan seluruh orang di sini. Apa disuruh cepat-cepat berangkat dari istri tadi. Biar aja mereka sakit kampung, butuh keluarga makan mereka makan dan mereka tasbih. Saya sedia kasih makan untuk orang. Dia bilang, bukan masalah kasih makan, siapa yang melayani mereka? Ada mulia. Artinya mungkin agak ngeri kalau kita buka lagi, kan? Agak berpikir orang di rumah. Begitu capeknya banget. Mungkin kalau ditanya Rasulullah, gimana Malaysia 2 tahun ke depan? Gimana Malaysia? Kata ada lagi kan? Ya kalau masih ada yang lain, malah yang lain ada dulu. Kita gitu ya kan? Kalau udah capek, udah letih, sangat letih orang itu. Kalau pergi makan mantap ya kan? Macam mana? Jadi ada berarti kayak mana? Mau nggak tahu lah kita kayak mana ke depannya ya, ya kan? Apa musyawarah di mana lagi? Apa udah boleh disambungin apa belum untuk umum semuanya, ya kan? Bisa terbuka seperti biasa atau di mana boleh buat? Nggak ngerti kita atau macam mana keadaan ke depan. Kita pemimpin mulai itu kan ngeri nih bang, ya kan? Siapa pemimpin? Tangan apa? Siapa berapa? Segera. Siapa ya? Dua apa yang ada? Pertarungan apa yang ada untuk IPB? Sama itu Pak Subah pernah saya Pak. Ini akhir zaman ini akhir mulia. Ya kan? Akhir zaman. Hari akhirat, hari kiamat nanti ada mulia kata dalam Al-Quran, kalau Allah tahu mau gantikan dengan dunia beserta isinya, nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa lagi ya. Ini selagi masih bisa. Sering aja Allah mulia. Kita bawa keluarga kita bawa keluarga Allah SWT. Kita ada mulia dari musyawarah sumpah ini kita semuanya niat hadirin mulia ambil keberkahan daripada apa kata Mas Syekh. Sebetulnya Mas Syekh kita balik hadirin mulia daripada Malaysia ke India semalam, kita tunda jumpa. Kalau kita tampil masa itu taskil sampai Desember ini rugi itu ya. Betul dia insya Allah hadirin mulia. Minimal Pak daripada tidak 40 hari insyaAllah. Ya kan? 1 tahun ini belum ada nisa Pak ini. Gawat. Kalau kira 1 tahun ini entah setahun 2, 3 tahun 4 tahun ke belakang nggak ngerti juga apa kapan ini lagi obatnya, ya kan? Insyaallah ada mulia. Jadi ada mulia maka kita nanti akan digolongkan oleh Allah dalam bahwa minhum, dalam golongan para sahabat-sahabat beserta Nabi dan para sahabat. Kita ikut masa ini ada dalam ada mulia penjagaan Allah SWT dan mereka berada dalam golongan Nabi dan para sahabat. Ada mulia kita ada di situ. Insyaallah kita pun akan diselamatkan. Semoga Allah maafkan saya dan kita semuanya dan jadikan kita akhir hidup insyaallah.